Diskusi santai membahas kemiskinan di Indonesia. Perkenalkan, kami dari program studi Sastra Indonesia Angkatan 2022 yang beranggotakan Keisha Sebilah, Tiara Aulia, dan Rini Amanda. Teman-teman, yuk kita bahas kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Bagus banget gak sih warnanya? Warna apa tuh? Gila-gila, lihat deh, angka kemiskinan di negara kita makin tinggi aja. Jadi bingung harus nyalahin pemerintah atau rakyatnya. Kok bingung gitu sih, Rin? Kan yang jelas salah rakyatnya, pemerintah udah ngasih banyak lowongan pekerjaan, cuma mereka nggak mau dapet cuan aja kayaknya. Nggak semuanya juga salah rakyat kali, kayak orang ya. Spesifikasi buat pelamar pekerjaannya aja, banyak ini itu. Hah? Maksudnya gimana sih? Coba jelasin deh. Nih ya, kayak rata-rata ya spesifikasi buat pelamar pekerja tuh rata-rata S1, sedangkan gak banyak orang yang bisa kuliah. Kalau mau cari beasiswa, banyak nih ya orang yang harusnya dapat beasiswa malah ketolak, dan malah yang dapat beasiswa tuh malah orang yang kalau kuliah tuh kebutuhan tersier, kayak gak valid aja nggak sih sama keadaan kita sekarang. Tapi bukannya lulus S1 nggak menjamin kita dapat pekerjaan yang enak kan? Hah, kata siapa sih, Rin? Bukannya dengan kita mendapat gelar S1 itu udah otomatis kita auto keterima ya? Kan karena dapat gelar. Iya tahu, Kay, saudara aku aja lulus S1 umur dia susah dapat pekerjaan karena peraturannya harus 1 tahun minimal pengalaman bekerja. Bener banget. Kemarin aja aku baca ya, kayak minimal pengalaman 1 tahun bekerja, sedangkan kita fresh graduate. Pengalaman dari mana coba? Makanya ikut BEM, ikut volunteer, ikut kegiatan yang di luar kampus biar kita kelihatan aktif dan banyak sertifikat. Ya elah, Kay, boro-boro ikut begituan. Aku aja ya, PP gak ngekos, UKT sekarang naik, sedangkan gaji orang tua segitu-segitu aja. Boncos deh. Iya, pemerintah gimana sih? Gaji segitu-gitu aja. Kita semakin sini semakin melarat, ya nggak sih? Yang dinaikin tuh gaji PNS doang. Terus yang swasta, yang bukan PNS gimana? Udah gitu, Rindra, kenaikan harga gaji itu mengikuti kebutuhan masyarakat juga, kan biar gak terjadi inflasi. Ya elah, Kay, yang dinaikin tuh ya cuman gaji-gaji pejabat doang, sedangkan masyarakat orang tua kita tuh gajinya segitu-segitu doang. Kalau misalnya naik atau turun kan itu tergantung sama pemilik perusahaannya. Apalagi nih ya, sekarang ada rencana program ya, rencana program dari pemerintah yang katanya solusi atas pembiayaan tempat tinggal bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah, tapi hanya berlaku bagi seluruh rakyat yang gajinya di bawah 8 juta doang yang wajib ikut, dan itu pun potongan 3% dari gaji karyawan. Tahu nggak nama programnya apa? Oh, TPRH kan? Tapi itu emang program yang untung buat masyarakat yang gak punya rumah, bisa jadi punya rumah loh. Terus kalau yang udah punya rumah, mau itu warisan kek, mau itu lagi dicicil kek, masa iya semua wajib? Bahkan ya jangka waktunya pun belum tentu berapa tahun, masih nggak jelas. Ya faktor ekonomi emang berpengaruh banget sih. Kan pendapatan mereka menjadi rendah, membuat mereka nggak bisa sewa atau membeli rumah yang layak. Kan biaya hidup sekarang makin meningkat ya, apa-apa jadi mahal. Bener juga sih. Jadi menurut kalian apa solusi yang bisa kita lakuin buat membantu mereka? Sebenarnya pemerintah udah banyak memiliki upaya seperti bantuan sosial atau upaya buat program rumah susun yang murah, tapi emang harus lebih efektif lagi sih biar peningkatan lapangan pekerjaan atau pendidikan jadi lebih bagus atau lebih produktif lagi, biar pendapatan jadi lebih tinggi. Iya bener, tapi kan program-program itu juga harus diimbangi sama kita sebagai masyarakat nggak sih? Mungkin aja ya perlu ada tuh kerjasama antara pemerintah, swasta, PNS, ya pokoknya semuanya deh, biar cepet masalah ini tuh bisa teratasinya.
Setuju. Dan yang gak kalah penting, kita sebagai masyarakat juga harus peduli dan berperan aktif, misalnya dengan mendukung gerakan-gerakan sosial yang membantu mereka yang kurang beruntung. Semoga kedepannya makin banyak keluarga yang bisa memiliki tempat tinggal yang layak ya. Ih, tahu nggak sih faktor kemiskinan Indonesia juga salah satunya paling banyak anak-anak yang kurang beruntung dalam pendidikan atau sekolah. Bener banget. Aku sering tuh ya nemuin anak-anak kecil yang harus sekolah tapi mereka malah jualan di pinggir jalan. Ini emang jadi dilema besar sih. Di satu sisi mereka harus sekolah buat mengangkat derajat keluarga, di satu sisi juga mereka harus kerja buat memenuhi kebutuhan utamanya seperti makan. Ya nggak sih? Ini sih, tapi ya guys, pemerintah itu sebenarnya udah punya bantuan, yaitu program KIPK, tapi seringkali distribusinya salah sasaran atau nggak tepat ke orang-orangnya. Terus ya, kadang orang tua itu nggak terlalu peduli ke anaknya tentang pendidikan dan sekolah, jadi ya mereka bodo amat anaknya mau sekolah apa enggak, padahal kan pendidikan itu penting banget ya buat masa depan kita. Jangankan masalah pendidikan ya, lihat tuh di Papua, mereka masuk ke list pertama provinsi termiskin dan kelaparan yang paling banyak di antara provinsi yang lain. Jalan nih. Ternyata di balik keindahan alamnya di sana banyak juga ya sengsara. Aku dengar-dengar sih katanya salah satu kegagalannya itu dari food estate yang nggak bisa menyelesaikan program kelaparannya. Ternyata banyak banget ya penyebab kemiskinan, mulai dari lapangan kerja sampai ke kelaparan. Salut banget ya aku sama orang-orang yang udah bertahan hidup di era gempuran negara ini. Sehat-sehat ya orang baik. Kalian mah bercanda aja. Menurut kalian, apa sih solusi yang dapat kita lakukan buat memberantas kemiskinan? Komen di bawah ya teman-teman.